Oke, selamat datang semuanya. Gini deh, pernah nggak sih ngerasa udah kerja keras banget, banting tulang, tapi kok rasanya ada aja yang kurang? Nah, pembahasan kita kali ini bakal ngupas sebuah ide yang cukup radikal. Gimana kalau kekayaan sejati itu bukan soal kerja lebih keras, tapi tentang menyelaraskan sesuatu di dalam diri kita? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Kita mulai dari pertanyaan mendasar ini. Coba pikirin dah sejenak. Kalau kerja keras itu satu-satunya kunci kesuksesan finansial, harusnya kan para pekerja paling keras di dunia ini jadi yang paling kaya dong? Tapi kita semua tahu, kenyataannya nggak sesederhana itu. Nah, kenyataan itulah yang membawa kita ke bagian pertama ini. Kita akan coba bongkar apa yang disebut mitos kerja keras. Gagasan kalau lebih banyak usaha, udah pasti berarti lebih banyak uang. Emang bener begitu? Di satu sisi, keyakinan umum bilang makin banyak jam kerja, ya makin banyak duit. Logis kan? Tapi kenyataannya jauh lebih rumit. Coba deh bayangin, ada seorang petugas kebersihan yang kerjanya tanpa lelah berjam-jam. Terus bandingin sama seorang CEO yang mungkin cuma dengan beberapa kali telepon bisa dapat deal jutaan dolar. Jelas banget kan, yang jadi ukuran di sini itu bukan cuma soal durasi kerja, tapi lebih ke nilai dan dampak yang dihasilkan. Oke, jadi kalau rumus usaha sama dengan hasil ini ternyata nggak sepenuhnya akurat, artinya ada sesuatu yang kita lewatkan nih. Mungkin pemahaman kita soal uang itu sendiri yang perlu kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Jadi, apa dong yang kita lewatkan? Jawabannya mungkin ada di sini. Gimana kalau kita coba berhenti melihat uang cuma sebagai kertas atau angka di rekening dan mulai melihatnya sebagai sebuah aliran energi? Ya, energi spiritual. Untuk bisa paham konsep ini, kita perlu kenal sama istilah rizik. Ini cakupannya jauh lebih luas dari sekedar uang loh. Rizik itu ya segala bentuk anugerah. Kesehatan kita, hubungan baik dengan keluarga, bahkan kesempatan yang tiba-tiba datang. Ini cara memandang kekayaan dalam bingkai yang jauh lebih spiritual dan menyeluruh. Kutipan ini benar-benar jadi intinya. Semua yang kita lihat di dunia fisik kita, uang di bank, pekerjaan, rumah, itu semua cuma bayangan. Poinnya apa? Kamu nggak bisa mengubah bayangan dengan cara menyentuh bayangannya kan? Kamu harus mengubah sumber cahayanya kan? Nah, dalam konteks ini, sumbernya adalah hubungan batin kita dengan Sang Pencipta. Artinya apa? Realitas keuangan kamu saat ini itu cuma cermin. Itu adalah hasil akhir dari sebuah proses energi yang mulanya dari dalam diri. Kalau di dalam penuh rasa khawatir dan takut, ya yang terpantul adalah kekurangan. Sebaliknya, kalau di dalam penuh rasa percaya dan syukur, yang terpantul adalah kelimpahan. Oke, jadi kalau kita sepakat uang itu adalah energi, berarti ada hukum atau aturan main yang mengatur alirannya dong. Menurut perspektif ini, ada dua hukum ilahi yang paling fundamental. Hukum yang pertama, kepercayaan mutlak. Coba bayangin energi ini kayak air di sungai. Rasa percaya itu bikin kamu bisa mengalir bareng arusnya. Sebaliknya, rasa takut dan khawatir itu kayak kamu lagi bangun bendungan besar yang justru menghalangi alirannya datang ke kamu. Analogi ini benar-benar indah. Coba deh, pernah lihat gak ada burung yang diam aja di sarangnya, cemas mikirin besok makan apa? Nggak pernah kan? Burung itu ya terbang, dia berusaha, dia mencari. Tapi dia melakukannya dengan keyakinan penuh kalau rizki itu pasti ada. Nah, inilah inti dari kepercayaan mutlak. Kita tetap bertindak, kita tetap berusaha, tapi tanpa rasa cemas yang berlebihan soal hasil akhirnya gimana. Hukum yang kedua adalah rasa syukur yang meluas. Dan ini bukan sekadar ngucap terima kasih aja ya. Ini adalah sebuah kondisi batin, sebuah frekuensi energi yang terus-menerus kita pancarkan ke alam semesta. Biar gampang, bayanginnya gini. Waktu kita ngeluh, energi kita itu seolah-olah mengerut, jadi sempit, jadi tertutup. Sinyal yang kita kirim itu bunyinya saya ini kekurangan. Sebaliknya, rasa syukur itu membuat energi kita meluas, terbuka lebar. Sinyalnya langsung berubah jadi saya menerima, dan saya siap untuk lebih banyak lagi. Oke, ini semua kedengarannya bagus banget secara teori, tapi gimana cara prakteknya sehari-hari? Nah, sekarang kita masuk ke bagian praktek, ada 3 langkah harian yang bisa kita coba untuk mulai menerapkan ini semua. Anggap aja ini kayak PR harian buat diri kita sendiri. Pas pagi-pagi, atur niat dan bangun kepercayaan untuk seharian ke depan. Malamnya, sebelum tidur, tutup hari dengan frekuensi syukur. Nah, di antara pagi dan malam itu, ada tindakan memberi, sebagai cara untuk bikin energi ini terus berputar dan nggak mandek. Poin soal sedekah atau memberi ini krusial banget. Sudut pandang ini ngelihatnya bukan sebagai pengeluaran, tapi sebagai sirkulasi energi. Waktu kita memberi dengan tulus, dengan rasa cinta,
Kita sebetulnya lagi melepas energi itu ke alam semesta, dengan keyakinan penuh kalau energi itu nggak akan pernah hilang. Dia pasti akan kembali. Mungkin bukan dalam bentuk uang yang sama, tapi bisa jadi dalam bentuk kesehatan yang lebih baik, hubungan yang harmonis, atau peluang-peluang yang nggak terduga. Pada akhirnya, semua konsep yang kita bahas ini bisa diringkas dalam satu kalimat yang sangat kuat. Berhentilah mengejar ciptaan, mau itu uang, jabatan, atau status. Karena kalau kita fokusnya ke sana, kita akan selalu merasa lelah mengejar. Sebaliknya, coba fokus ke Sang Pencipta, sumber dari segala sumber energi. Kalau kita terhubung dengan sumbernya, maka energi itu sendiri, termasuk kelimpahan, akan mengalir secara alami ke kita. Jadi, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Bagaimana jika kelimpahan itu bukan sesuatu yang ada di luar sana untuk kita kejar, tapi sesuatu yang kita wujudkan dari dalam diri kita? Ini bukan lagi tentang mendapatkan kelimpahan, tapi tentang menjadi kelimpahan itu sendiri. Coba direnungkan ya. Terima kasih.